Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang Internet of Things. Kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada APL Umam, yang kedua ada Patra Gaji Nugraha, yang ketiga Patria Satria Kusuma, yang keempat Muhammad Rizky Ayatullah, yang kelima Muhammad Nabil Keren Rizky, dan yang terakhir Muhammad Aditya Rahman. Bahasan kita tentang Internet of Things yaitu ada sejarah, ada definisi, ada unsur pembentuk ekosistem, jenis-jenis, manfaat, kemudian contoh penerapan, kelebihan, dan kekurangan IoT. Jadi apa itu Internet of Things? Internet of Things masih tergolong muda dan baru saja pada tahun 1999. Internet of Things dikemukakan oleh Kevin Aston. Aston menggunakan frasa tersebut sebagai judul presentasinya untuk proyek sensor baru yang sedang dikerjakannya. Meskipun istilah IoT muncul pada 1999, sebenarnya konsep konsep perangkat yang terhubung connected device sudah ada pada tahun 1983. Namun, cara Internet of Things yang sebenarnya dimulai dengan penemuan internet pada akhir tahun 1960-an. Perangkat IoT pertama di dunia ditemukan pada awal 1980 di Universitas Carnegie Mellon, USA. Selanjutnya, selanjutnya definisi IoT. IoT merupakan sebuah konsep di mana suatu benda atau objek ditanamkan teknologi-teknologi seperti sensor dan software dengan tujuan untuk berkomunikasi, mengendalikan, menghubungkan, dan bertukar data melalui perangkat lain selama masih terhubung ke internet. Selanjutnya ada unsur pembentuk ekosistem, Internet of Things. Unsur pembentuk ekosistem IoT ada tiga, yaitu sensor, artificial intelligence atau AI, dan konektivitas. Artificial intelligence adalah kecerdasan buatan dalam sebuah IoT memungkinkan terjadinya komunikasi secara pintar. Adanya AI dalam IoT akan mampu melakukan analisis yang lebih kompleks, pengaturan jaringan, hingga pengembangan algoritma. Selanjutnya ada sensor. Sensor adalah IoT. Sensor dalam IoT memiliki fungsi mengubah jaringan dari kondisi sistem yang pasif menjadi aktif, serta memungkinkan terintegrasi dengan kondisi lingkungan. Selanjutnya ada konektivitas. IoT membutuhkan koneksi jaringan yang stabil sehingga komunikasi bisa berlangsung lancar. Komponen IoT ada dua, yaitu IoT Cloud dan IoT Data Analytic. IoT Cloud adalah jaringan besar yang mendukung perangkat dan aplikasi IoT. Hal ini mencakup infrastruktur dasar, server, dan penyimpanan yang diperlukan untuk pengoperasian dan pemrosesan real-time. Kedua ada IoT Analytic, adalah layanan analisis IoT terkelola sepenuhnya yang mengumpulkan, memproses, memperkaya, menyimpan, dan menganalisis data perangkat IoT pada segala skala. Yang berikutnya ada jenis-jenis IoT. Yang pertama ada smartphone. Smartphone merupakan jenis IoT yang semakin populer di Indonesia. Penggunaan smartphone memungkinkan pengguna untuk mengakses perangkat elektronik di rumah seperti AC, lampu, dan pintu dengan menggunakan smartphone atau perangkat lainnya. Yang kedua ada perangkat wearable. Perangkat wearable yaitu seperti smartwatch dan band fitness juga semakin populer di Indonesia. Perangkat ini dapat membantu pengguna untuk memantau aktivitas fisik dan kesehatan mereka. Yang berikutnya ada smart city. Beberapa kota di Indonesia seperti Bandung dan Surabaya telah mengembangkan konsep smart city. Smart city memanfaatkan teknologi IoT untuk memantau lingkungan, mengatur lalu lintas, dan meningkatkan layanan publik. Selanjutnya ada manfaat Internet of Things. Yang pertama ada efisiensi operasional. IoT dapat membantu atau meningkatkan efisiensi operasional dalam berbagai industri. Yang kedua ada peningkatan kualitas hidup. Internet of Things dapat meningkatkan kualitas hidup melalui berbagai aplikasi yang berfokus pada kenyamanan, kesehatan, dan keamanan. Yang ketiga ada analitik dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan mengumpulkan data secara terus-menerus dari perangkat terhubung, Internet of Things memberikan sumber data yang kaya untuk analitik dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya,
ada keamanan dan keandalan. Internet of Things dapat meningkatkan keamanan dan keandalan dalam berbagai konteks. Misalnya dengan menggunakan sistem keamanan IoT, kita dapat memantau dan mengamankan rumah atau gedung dengan lebih efektif. Yang selanjutnya ada efisiensi energi dan lingkungan. IoT dapat membantu dalam mengelola dan mengoptimalkan penggunaan energi. Contohnya adalah penggunaan smart grid untuk mengatur dan mengoptimalkan distribusi listrik. Yang terakhir ada kemajuan dalam industri dan inovasi. IoT telah mendorong kemajuan dalam berbagai industri dan mendorong inovasi baru. Misalnya, IoT telah memungkinkan perkembangan kendaraan otonom, manufaktur cerdas, pertanian presisi, dan perawatan kesehatan digital. Selanjutnya ada contoh penerapan Internet of Things. Yang ke satu, Smart Light. Saat ini terdapat banyak rumah yang telah mengadopsi konsep smart home atau rumah pintar. Hal ini memungkinkan penghuninya memiliki banyak benda-benda yang saling terkoneksi seperti smart light. Teknologi smart light memungkinkan Anda tidak perlu lagi menyalakan lampu secara manual, melainkan dapat mengontrolnya dari jarak jauh menggunakan aplikasi. Yang kedua ada smart dog lock. Pada ranah privasi, terdapat teknologi IoT yang diberi nama Smart Dog Lock. Fungsi dari alat ini yaitu sebagai pengaman pada pintu rumah Anda dapat menggunakan sensor biometrik maupun kode manual. Selanjutnya ada security kamera. Kamera pengaman atau CCTV merupakan salah satu penerapan IoT yang umum ditemui. Security kamera dapat digunakan di mana saja, baik itu di dalam rumah maupun di tempat umum. Saat ini banyak kamera CCTV yang telah terhubung dengan aplikasi, sehingga Anda dapat melakukan kontrol secara real time pada kamera yang telah Anda pasang, sehingga Anda dapat melakukan tindakan langsung terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya yaitu kelebihan IoT. Yang pertama yaitu akses mudah terhadap data terkini. Berkat cloud storage, perangkat IoT bisa menampung jutaan data yang terus diperbarui. Data yang diambil diubah dibentuk yang lebih sederhana sehingga lebih mudah dipahami. Yang kedua yaitu hemat waktu, biaya, dan energi. Perangkat IoT bekerja dengan cepat dalam mengolah data sehingga keputusan penting dapat segera diambil. Dengan smart device di tangan, pengguna tidak perlu pergi dari satu tempat ke tempat lain untuk memeriksa atau memperbaiki sesuatu. Kekurangan IoT satu yaitu kompatibilitas dan integrasi. Adanya perangkat yang diproduksi oleh perusahaan yang beda-beda mempersulit komunikasi antar device meski berada dalam satu jaringan internet yang sama. Hal ini disebabkan tidak adanya standar internasional mengenai kompatibilitas IoT. Yang kedua yaitu kompleks. Proses pembuatan, peluncuran, dan pengelolaan sistem IoT yang besar bisa dibilang kompleks. Para pengguna umumnya merasakan kenyamanan, tetapi di baliknya ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Kalau terjadi masalahnya, misalnya ada virus atau pemadaman listrik, alur kerja IoT akan terganggu. Dalam beberapa kasus bahkan sulit untuk melakukan akar masalah tersebut. Demikian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.